Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu. Kali ini kami akan melanjutkan perbincangan kami. Kali ini saya mau ke Bang Leo. Sama pertanyaan seperti Pak Teguh tadi. Kalau kita melihat hak-hak yang sudah didapatkan oleh masyarakat Enggano, entah itu Fasum, Faskes, ataupun fasilitas pendidikan. Lihatnya seperti apa sekarang, Bang? Ya, tidak ada bedanya. Jadi pemerintah Provinsi Bengkulu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara itu peduli banget sama Enggano ya. Walaupun cuma 4.000 orang masyarakatnya belum bisa juga untuk jadi sebuah kabupaten. Jadi memang masih kecil. Tapi perhatian dari Provinsi Bengkulu maupun pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara itu nggak usah diragukan. Dan yang terbaru adalah jalan mereka sudah bagus sekarang, Bang ya. Malah tadi Abang telepon camatnya malah iya seperti jalan tol. Malah dari mereka Pak Camatnya Bang Susanto malah bilang kami sangat bangga dan mungkin ini paling jalan terbaik di Bengkulu, saking sebangga itunya kan. Dulu waktu Abang berapa kali ke sana susah banget mikrom masih berlobang, masih batu-batu gitu kan. Nah, sekarang sudah bagus dan dengan sekolah juga sudah memadai, fasilitas kesehatan sudah memadai. Ya, memang masalah sekarang tuh diakses. Jadi kalau misalnya ferry bisa lebih dari 2 kali dalam seminggu, misal juga pesawat Susi Air bisa jadi lebih dari 2 kali dalam seminggu. Mungkin kalau akses itu lancar, perekonomian bisa jadi lancar juga. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana anak mudanya, ya tidak ada bedanya sama di Bengkulu. Jadi siapa yang bisa mengejar impiannya, mengejar akademiknya, dia akan jadi salah satunya. Kemarin saya ngobrol sama anak muda Bengkulu, dia jadi salah satu TNI di sini. Jadi bangga banget. Jadi kan tidak ada yang membeda-bedakan. Siapapun itu, mau dia kabupaten di Bengkulu atau mungkin dia sekedar anak dari kecamatan di Enggano. Ya memang jadi terkadang keterisolasian Pulau Enggano ini menjadi hambatan, tapi juga menjadi semangat juga bagi anak muda di Enggano untuk terus berkarya, walaupun harus keluar pulau ya. Tadi juga menarik di obrolan di segmen pertama kita tadi mengenai aksesibilitas kalau sama Pak Teguh tadi. Saya mau kembali mengulas tentang pendangkalan arus yang terjadi beberapa waktu lalu, Pak. Kondisinya saat ini seperti apa? Apakah sudah lancar kembali transportasinya, dan dari pemerintah apa yang dilakukan, dan kedepannya seperti apa planningnya? Karena kan ini faktor alam juga, apakah kita tidak tahu potensi-potensi terjadi kembali seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Teguh. Ya, jadi kalau kondisi hari ini, alur itu, dulu kedalaman alur itu rata-rata di 6 meter. Sekarang itu sudah jadi daratan. Ya, jadi yang paling dalam itu di tengah ya namanya. Itu sudah jadi daratan, sudah jadi pulau. Jadi bukan pendangkalan lagi namanya ya. Gimana kapal pendangkalan masih ada air ya. Itu pendangkalan namanya, tapi sudah sedimentasi. Sudah jadi pulau. Nah, berapa jumlah pasir yang kemudian menutupi itu dalam hitungan itu terakhir itu di bulan Februari itu sekitar 2 juta meter kubik. 2 juta meter kubik. Artinya ini perlu upaya yang keras dan luar biasa. Ditambah lagi bahwa selain alur itu di sebelah sini yang dulunya adalah daratan, ya kan? Dulunya daratan yang anak-anak sering kemudian dia menjadi swafoto di Lentera Merah. Itu sudah putus. Putus itu. Jadi berapa panjang putusnya itu ya? Sudah 1 kilometer lebih ya. Terkena abrasi. Nah, abrasi ini itu mengancam keselamatan daratan. Ada jembatan di sana dan sebagainya, itu terancam. Pemukiman juga bisa, Bang? Pemukiman habis, karena itu sudah terlihat itu abrasi, dampak abrasi, fondasi jembatan itu sudah mulai tergerus. Berbahaya kita. Jadi memang alam ini, Bang ya? Ya, jadi sudah luar biasa. Oleh karena itu yang dilakukan kemarin dengan pertemuan beberapa kali dengan Pelindo itu adalah revitalisasi. Pelindo waktu itu Pak Derajat dari perwakilan Pelindo Pusat menyampaikan bahwa ada anggaran 1 triliun. Kalau pengerukan itu mungkin sekitar 200-an miliar ya. Artinya ada 1 triliun.
1 triliun itu untuk revitalisasi, termasuk menutup jebolnya daratan tadi, kemudian membangun beberapa fasilitas pelabuhan yang lain yang artinya peningkatan status pelabuhan itu dari pelabuhan kecil menjadi pelabuhan yang menengah, dan bahkan kita inginkan dia bisa ekspor langsung. Anda bisa membayangkan bahwa selama ini ya benur itu anak lobster, benih lobster itu Bengkulu itu punya potensi kedua terbesar di Indonesia setelah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, perairan itu. Jadi semuanya tahu bahwa benih lobster di Bengkulu itu banyak sekali. Makanya sampai dulu terkena gubernur periode yang lalu kan, dengan isu-isu kasus benur. Ya. Nah jadi kok kita nggak bisa ekspor langsung, dia harus ke Jakarta dulu. Karena dia harus pakai koperasi ya, yang ada di Jakarta, dari Jakarta baru ekspor. Nah Bengkulu dapat apa kan begitu. Nah kita inginkan bahwa potensi-potensi perikanan, potensi-potensi pertambangan, potensi-potensi pertanian, ya kopi Bengkulu juga bagus. Tapi nggak pernah ekspor langsung. Nitip-nitip Bang. Nitip dulu ke Lampung, akhirnya Lampung dapat nama. Dari Lampung baru ekspor. Ya, tapi syukurnya sekarang memang pemerintah Provinsi Bengkulu konkretnya tadi revitalisasi. Oleh karena itu ini harus segera dilakukan. Dan tadi kan saya dapat kabar beberapa hari yang lalu bahwa kapal kru dari Batam dengan kapasitas yang besar itu sudah merapat. Oke. Dan kemudian akan melakukan aktivitas. Oke, nanti saya kalau izin-izinnya sudah selesai ya. Ya, saya akan tanyakan lagi perkembangannya nanti karena ini menarik kalau memang kita melihat Provinsi Bengkulu, pemerintahnya spiritnya luar biasa untuk mengatasi masalah ini, dan juga saya ingin minta pandangan dari Bang Leo juga nanti terkait masalah ini. Tapi nanti setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami hanya di Berendo TVRI Bengkulu.